Tokoh satu Indonesia kali ini memulai karirnya sebagai seorang bendahara di sebuah masjid. Kemudian puncak karirnya sejauh ini ketika ia menjadi orang nomor 2 di negara Republik Indonesia. Sekarang, ia mengurusi darah. Siapa dia? Simak Satu Indonesia. Anda penasaran siapa tokoh kita kali ini dalam Satu Indonesia? Dia adalah Yusuf Kala. Selamat pagi Pak Yusuf Kala. Pagi. Selamat pagi juga Ibu. Pagi. Senang sekali bisa hadir di sini. Terima kasih atas sambutannya di sini. Nah Pak, sekarang setelah kan Wapres sudah selesai nih, udah lama Pak, udah tahunan gitu kan. Terus kesibukan Bapak sejauh ini apa aja sih Pak? Ya, seperti biasa, sampai untuk keluarga, juga urus sosial, seperti Palang Merah, terus keagamaan, ketua dewan masjid. Ya, di samping itu lihat bisnis lah, lihat aja. Bisnis apa sih Pak sekarang itu? Tetap ya dulu, perusahaan, kendaraan, urus listrik, urus infrastruktur. Tapi itu hanya supervisi aja, tidak langsung. Berarti hidup jauh lebih enak dong sekarang Pak? Hidup jauh lebih Enggak enak? juga, Oh, karena ya? harus kemana-mana. Nah, malah kadang-kadang lebih sibuk daripada dulu. Karena Masa Pak? urus PMI berapa luas Indonesia ini, urus dewan masjid, kasih ceramah macam-macam, diundang, ngajar, kasih kuliah atau kasih Berarti waktu dengan keluarga lebih kurang dong Ibu. Saya pikir malah dulu pas Bapak jadi Wapres malah nggak ketemu keluarga banyak. Terus sekarang gimana dong Bu? Kalau sekarang gimana? Ada waktu? Maksudnya waktu Ya, pas ada waktu kadang-kadang biasanya saya ngapain? ikut. Oh iya? Iya, Oke. kadang ikut. Kalau lagi bermalam gitu saya ikut. Ngatur vitaminnya ya. Oh gitu. Iya, mesti ada. Kalau enggak nanti enggak bisa jalan. Udah, pokoknya mau ikut aja. Jadi Ibu Alasannya selalu macam-macam. ngerawat gitu. Ini dari dulu Ibu sama Bapak ini udah nikah berapa lama sih? Wah, sudah hampir 50 tahun. 50 tahun. 45 ya, 46. Iya, 45 tahun 67, Pada saat itu 46. 46 tahun sudah bersama. Kisah cinta awalnya boleh diceritakan? Dari Ibu deh. Kalau dari Bapak mah pasti bawaannya serius deh. Kalau dari Ibu gimana? Ketemunya dulu gimana sih Bu? Di sekolah atau gimana? Di sekolah lagi ngintip-ngintip dia ke kelas saya. Oh ya? Satu SMA. Satu SMA waktu itu. Oh, Ibu berarti? masih kelas 1 saya. Bapak kelas 2. Oke. Udah gitu ngintip-ngintip terus? Udah tahu lah itu dia intip-intip terus. Bola balik di depan kelas. Iya. Udah loh. Udah kaku tuh. Gimana Pak? Bapak waktu itu ngintip-ngintip. Itu Ya ngapain kan, Pak? kan satu sekolah, jadi ketemu lah kan. Apa sih yang bikin Bapak tuh waktu itu tertarik dengan Ibu Mufidah? Ya suka saja gitu kan. Kan sangat pribadi ya gitu-gituan. Iya, nggak apa-apa kan lucu Pak. 46 tahun menikah itu adalah kerja keras loh Pak. Gitu ya. Pasti ada sesuatu yang begitu spesial gitu loh Pak. Iya kan? Iya, tentu saling membutuhkan kan. Saling menghargai, saling apa itu suka gitu. Kuncinya apa sih Pak? 46 tahun tuh panjang loh. Iya, kuncinya Harus sabar. sabar. Serhana hidup ini, jangan berlebihan. Jadi memahami kehidupan masing-masing, memahami bahwa saya ini pengusaha, politisi, sosial macam-macam gitu kan. Memahami Ibu, itu katanya Bapak politisi, pengusaha, pekerja sosial juga begitu. Selama ini perjalanannya seperti apa sih? Lancar-lancar saja lah. Tapi tadi saya melihat
pas Bapak lagi telepon serius banget. Terus Ibu mengatakan suatu, kalau Bapak marah itu betul-betul marah, karena itu jarang marah. Memang Pak JK ini seperti apa sih kalau di rumah? Kalau di rumah dia marah sama kita, iya. Kenapa sih? Apa sih alasannya? Kalau dia lagi sibuk di luar, kita ikut campur nggak boleh. Oh gitu. Kenapa Pak? Iya, karena kalau saya itu kalau ke rumah itu hubungan di kerjaan putus. Oh. Supaya jangan bawa ke rumah. Jadi ke rumah ya keluarga. Kita nikmati hidup di rumah. Rumah kita bagi istana kita, jangan diganggu dengan urusannya di luar. Oke. Kalau misalnya peran Bapak selama ini di rumah tuh seperti apa sih, Bu? Maksudnya adakah apa ya, Yusuf Kala yang berbeda gitu kan? Tadi Bapak juga mengatakan kalau misalnya saya urusan kerjaan ya saya modanya lagi moda kerjaan nih. Tapi kalau di rumah seperti apa Pak JK? Seperti bapak lah. Bapak, kakek, yang buat cucunya. Kakek yang seperti apa sih Pak JK itu untuk cucunya? Ya, menyenangkan buat cucu-cucu. Dan juga kalau cucunya lagi mau nonton TV, kakek bapak lagi nonton serius, dia mau mengalah karena biasa di channelnya dirubah sama si cucu. Harus mengalah. Nah Pak, kita baca dari ensiklopedia DK. Kayaknya Bapak dulu pas ngerayu Ibu Mufidah itu usahanya banget Pak. Biasa zaman dulu kan tidak ada handphone, tidak ada telepon. Jadi Dia harus lebih keras saya upaya kan. pada saat itu upaya Bapak apa aja? Sebutin 3 aja Pak. Yang pertama apa waktu itu? Sama. Banyak ya. Dulu kerja habis sekolah kerja di bank. Jadi bagian tabungan terpaksa lah tiap minggu kita pergi menabung gitu kan. Bertemu. Tiap minggu menabung. Iya. Ibu ngerasa nggak sih deketin Pak JK saat itu? Iya, tahu. Tahu. Terus reaksi Ibu pada saat itu? Iya, diladeni aja kan sebagai nasabah, kita harus ladeni. Tapi pada saat itu apa yang Ibu rasakan? Kan beda dong nasabah, misalnya saya datang nabung ke Ibu sama Pak JK datang ke Ibu, itu kan beda. Sekali 3 hari dia nabung. Serius Ibu? Serius, Berapa betul. kali, seberapa sering sih dulu itu? Iya, sering. Tapi Pokoknya dia sering. kerja sambil mahasiswa juga Oh sekolah. gitu. Sekolah juga saya kuliah sore. Oke. Jadi saya kan lebih senior, jadi pingin ngajar. Oh gitu, Jadi ini cara kedua. Nah, Asisten dosen dia. dosen. Terus Bapak ngajar Ibu jadinya? Ya ngajar kelasnya. Ada kelas khusus nggak Pak pada Ada. saat itu? Oh ada, Dah, Nah, kuliah. kuliah. kuliah biasa Iya. aja. Kemudian cara ketiga untuk mendekati Ibu apa lagi? Ya biasa sering Kayaknya gerak jalan. kalau jalan. Gerak jalan sering dilewatin di depan rumah Ibu nah, kasih sengaja. sebuah berwibawa. Maksudnya? Iya, kita kan ketua senat mahasiswa macam-macam kan. HMI Jadi dulu. kalau ada acara biasanya tak di situ, jalan besar. Rumahnya jalan agak lebih kecil. Nah, belok itu situ. Terus Bapak ditanyain nggak, ngapain sih si Yusuf Kala ini ngebelokin jalan gitu? Ah, iya tanya, kenapa ada apa? Ya biasalah, potong jalan saya bilang. Daripada mutar supaya di situ jarang dikunjungi kita lewat situ. Terus ketemu nggak sama Ibu? Nah, tentu kasih tahu dulu besok lewat. Dia tidak percaya. Semua teman saya dia hubungi, suruh nonton. Saya mau jalan, gerak jalan di situ. Supaya teman saya semua datang ya. Oh rupanya betul dia jalan di situ. Di seluruh mahasiswa Makassar dia lewat situ. Oh my God, lucu banget. Terus habis usaha begitu lama, berapa lama sampai akhirnya Bapak bilang ke Ibu Mufidah, ya saya mau niat nikahin kamu gitu. Belum lama, Lama. Oh berapa lama sih waktu itu pacaran Pak? 7 tahun ya. Ay serius Ibu? 6 bulan dipecat? Dipecat. Pada saat itu kenapa sih Pak dipecat? Iya dituduh macam-macam lah walaupun tak benar kan. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Tak ada batasan untuk berbuat kebajikan. Alasan itulah yang mendorong Muhammad Yusuf Kala atau akrab disapa JK setelah lengser dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Selain semakin akrab dengan 10 cucunya, JK yang sekarang menjabat Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI sejak 4 tahun lalu ini, lebih banyak sibuk dengan rutinitas di PMI.
Kewajiban PMI antara lain menangani bencana seperti erupsi Gunung Merapi, tsunami di Mentawai, serta memastikan kebutuhan darah nasional tercukupi. Bagi JK, lebih sulit mencari darah daripada menimbun harta. Beliau adalah seorang tokoh yang tegas, ya, mempunyai kepemimpinan yang kuat, tapi beliau juga orang yang sangat sederhana, ya, dan orang yang sangat mengayomi. Pak Yusuf Kala memberikan perubahan cukup baik karena dengan adanya beliau menjadi ketua PMI sekarang ini manajemen relawan lebih baik daripada yang dulu. Selain sebagai Ketua Umum PMI, lelaki berusia 71 tahun ini juga aktif di Dewan Masjid Indonesia sebagai Ketua Umum DMI. JK dipercaya sebagai Ketua DMI periode 2012-2017. Mengenai agenda 2014, JK masih terkesan malu-malu untuk masuk kembali dalam bursa pencalonan presiden tahun depan. Dengan dukungan modal yang mumpuni serta belum meredupnya suara-suara simpatisan JK, bukan tidak mungkin JK yang juga tokoh perdamaian ini tercatat dalam kertas suara pemilu 2014. Nah, Bapak itu kan dulu dimulai dari keluarga pebisnis. Terus tahun 60-an Bapak terjun ke politik, mulai gitu. Ya. Apa sih yang membuat Bapak waktu itu tertarik pada dunia politik? Iya kan, saya bisnis 30 tahun lebih dulu. Baru setelah merasa oke dan dapat dilaksanakan oleh adik-adik dan anak saya lepaskan untuk kemudian aktif di politik. Karena saya merasa bahwa membangun bangsa ini bisa dari sisi bisnis, bisa dari sisi politik, pemerintahan. Ya, karena itu masuk politik aja mulai tahun 2000. Tapi pada saat itu kan berarti ada sesuatu yang mengganggu Bapak gitu. Kayaknya aku pengen masuk politik deh. Itu apa pada saat itu? Sebenarnya tidak terlalu sengaja juga, hanya anggota DPR terus tiba-tiba dia diminta jadi menteri. Ya sudah, sekalian aja. Ya sudah, sekalian aja. Oke. Kemudian? Iya, oleh Gus Dur. Tapi 6 bulan dipecat lagi kan. Setahun istirahat. 6 bulan dipecat. Pada saat itu kenapa sih Pak dipecat? Iya, dituduh macam-macam lah walaupun tidak benar kan. Biasalah, Gus Dur kan tiap 2 bulan pecat menterinya kan. Oke. Dan Bapak salah satu korbannya? Salah korbannya. Tapi kemudian Ibu Mega minta lagi saya jadi Menteri Megokestra. Ya sudah, kembali lagi ke Jakarta. Nah Pak, peran Bapak ini kan banyak ya. Mulai dari pebisnis, kemudian politisi, sekarang pekerja sosial. Sebetulnya Bapak itu ingin dikenal sebagai apa? Kenal sebagai apa ya? Ya tentu orang pasti mengenal saya sebagai pengusaha. Ya, tapi bagi saya apapun usaha itu harus bermanfaat untuk masyarakat. Sebagai bisnis pengusaha ya harus bermanfaat juga kepada masyarakat. Hanya memajukan tempat kerja, bayar pajak dan sebagainya. Sebagai politisiannya menjadi pemerintah juga harus bermanfaat. Bagaimana kita memperbaiki bangsa ini, memajukan bangsa ini. Kalau misalnya tadi kan Bapak mengatakan memperbaiki bangsa gitu. Selain masalah sosial gitu, masalah bisnis, apalagi sih permasalahan Indonesia yang menjadi concern Bapak selama ini? Ya, banyak masalah seperti yang kita alami sekarang ini. Di dunia ekonomi kan terjadi masalah-masalah penurunan pertumbuhan akibat ya keadaan ekonomi dunia, juga akibat kekurangan infrastruktur bangsa negeri ini, kekurangan upaya-upaya lainnya, juga masalah hukum implementasinya yang banyak masalah, banyak korupsi, kan semua itu masalah-masalah yang harus diperbaiki. Kalau misalnya di bidang ekonomi nih kita bahas, ekonomi bukannya pertumbuhan Indonesia sedang baik Pak? Sedang baik dibanding dengan banyak negara, pasti Indonesia baik, tapi kita juga belum maksimum sebenarnya. Maksudnya? Ya contohnya sejak sebelumnya ini bertahun-tahun kita subsidi kita terlalu tinggi sehingga kemampuan untuk memperbaiki infrastruktur kecil. Tapi ya syukurlah bahwa pemerintah sudah naikkan BBM, walaupun itu belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lainnya. Tapi tidak apa-apa lah. Tapi sejauh ini subsidinya kondisinya seperti apa? Ya tentu kita tahu semua angka-angkanya kan tidak seimbang. Ya, lebih banyak disubsidi kepada BBM zaman dulu kan, ya 300 triliun itu dibanding dengan memberikan subsidi kepada atau dorongan kepada yang lainnya.
dulu itu kita perbaiki itu, swasembada kita atur, ini produksi persipetan kita atur lebih tinggi. Sekarang tidak seimbang. Lihat ya, cabai pun impor kan. Iya. Nah, itu kan berarti kenapa terjadi di kebun rakyat itu sehingga cabainya menurun produksinya. Apa yang terjadi, kenapa buah-buahan menurun produksinya. Itu semua kalau itu diperbaiki, itu berarti pendapatan masyarakat naik kan. Indonesia kan besar sekali, Pak. Kalau Singapura atau Malaysia atau Thailand itu mungkin mudah untuk dikontrol, tapi Indonesia ini gede banget, Pak. Ya, tidak semua negara gede itu tidak relevan dengan negara kecil, negara besar. Tidak relevan. Iya, banyak negara kecil juga yang kacau. Contohnya negara-negara Afrika, ya penduduknya kan ada negara Zimbabwe penduduknya 20 juta juga kacau juga. Negara-negara di Afrika yang kecil juga, Rwanda hanya 5 juta, kacau juga kan. Sekarang perbaikan. Tapi ada negara besar juga yang aman, Amerika, negara 300 juta lebih besar dari kita. Cina yang 1 miliar lebih tertib tentunya. Kita 200 juta kan masih negaranya nomor 4 di dunia ini kan. Nah itu kan ada BLT kan, Bapak keluarkan BLT gitu. Ini pun juga akhirnya jadi kontroversi juga, Pak. Nah itu yang kontroversi hanya pengamat-pengamat yang tidak paham, tapi rakyat menikmatinya. Rakyat tidak pernah menganggap kontroversi. Tapi gini loh Pak, ada yang mengatakan gini, waduh kalau misalnya kita kasih BLT, BLSM kita memanjakan rakyat gitu. Begini, ini pertama rakyat kita semua. Kalau naik BBM hari ini, otomatis pengeluaran rakyat itu kan langsung bertambah. Yes. Nah, yang bertambah itu langsung kita tutup. Karena kalau pengeluaran bertambah rakyat kecil yang miskin itu, dia akan jatuh miskin. Maka harus langsung diganti. Itu namanya dulunya kenapa bantuan langsung tunai. Langsung tunai lagi. Berarti dengan BLSM ini Bapak ya setuju dong? Ya, karena itu cara untuk mengurangi. Pertama tidak ada cara lain selain memindahkan subsidi dari kepada orang yang mampu ke yang tidak mampu. Iya. Setuju kan itu kan? Iya. Nah, dari habis di mobil menjadi bikin jalan yang lebih baik mestinya kan? Kan setuju kan? Nah, konsekuensi dari itu harga BBM harus naik. Tapi kalau naik ya semua harus kena, maka yang miskinnya harus dibantu hari ini. Kalau misalnya sekarang kan 6.000. Itu kalau sekarang kan bensin itu premium naik 40%, Ya. diesel naik 22%. Betul. Nah berarti Average-nya kira-kira 30%. Oke, 30%. Menurut Bapak harga yang cocok mestinya untuk jadi uang ini tuh bisa betul-betul kita taruh di infrastruktur nih. Kalau mau betul-betul baik ya kira-kira 60-70% baru bisa. 60-70%. Sehingga artinya mengurangi subsidi kira-kira 120 triliun. Dan itu bisa kita Bisa pindahkan ke alokasikan. infrastruktur itu. Oke. Oke, baik. Ini Bapak ada acara PMI kan, Pak? Ya, ada acara PMI. Aku ikut ya, Pak ya? Hah? Aku ikut Boleh, ya? boleh. Donor darah pagi-pagi nih. Oke, terima kasih Pak Baik, Yusuf. Terima ya. kasih loh Bu udah berbagi. Kita berangkat bareng yuk kan? Baik, ayo. Ayo. Solusinya harus menguntungkan mereka semua dengan kehormatan. Dan kita harus menunjukkan di mana mereka kekeliruannya. Pagi Pak. Hai. Duh, aktivitas Bapak pagi hari ini udah sibuk banget ya Pak? PMI tadi. PMI. Terus habis gini nanti PMI lagi. lagi. Di mana Pak kali ini? Hah? Yang berikutnya di mana? Yang kedua. Memang program PMI, maksudnya PMI sekarang tuh fokusnya di apa sih Pak? PMI tugasnya 3. Pertama, donor darah nasional. Setahun kita harus memenuhi target kita kurang lebih 4,5 juta kantong. Setahun. Karena itu donor darah menjadi lifestyle, gaya hidup dan massal. Seperti tadi di polisi. Massal. Nah, kedua bencana kan. Nah, kalau bencana ini lainnya usaha sosial lainnya. Sosial lainnya. Kenapa sih donor darah itu begitu penting? Kayaknya donor darah ini kalau misalnya kita lihat nih ya Pak ya, baru betul-betul gencar waktu Pak JK jadi ketua PMI gitu loh. Iya, karena makin maju suatu bangsa,
itu ternyata kebutuhan donor darah itu makin tinggi. Karena coba lihat makin banyak kendaraan, kemungkinan kecelakaan makin tinggi, makin banyak rumah sakit, orang makin sering ke rumah sakit dibanding dulu. Karena itulah maka kebutuhan donor tinggi sekali sekarang ini. Mungkin tahun depan bisa 5 juta. Nah ini karena itu PMI harus menjadikan donor darah ini jadi gaya hidup, lifestyle. Yang muda, yang dewasa, yang tua cuma ikut donor darah untuk kebutuhan masing-masing. Karena donor darah itu syaratnya sukarela. Tidak bisa katakanlah kewajiban atau suatu apa, sukarela. Nah kalau misalnya persediaan darah kita sekarang itu berapa dan target yang memang betul-betul ini loh pakemnya nih harus segini sebetulnya donor darah. Kita hitung hari. Kebutuhan se-Indonesia itu per hari dipakai itu kira-kira 15.000 kantong per hari. Serius Pak? 15.000 per hari. Di Jakarta aja 1.000 Bu ya per hari. Di Jakarta aja 1.000. Nah, di kota-kota besar lainnya kadang ada 200, 300. Karena kebutuhan donor darah itu di rumah sakit. Makin banyak rumah sakit satu kota, itu kebutuhan darahnya makin tinggi. Dulu target kita 2 hari, jadi kebutuhannya harus 30.000 yang tersedia. Sekarang kita naikkan jadi 4 hari. Jadi harus ada di semua tempat PMI minimum itu 60.000 kantong setiap hari. Jadi keluhan tentang kekurangan donor itu sangat berkurang. Terkecuali kalau darah yang agak khusus, katakanlah O negatif, itu resus. Darah yang susah itu yang jenis apa sih Pak? Selain Ya kayak O yang resus negatif. Lalu apa lagi? Hanya O resus Itu aja. negatif? Itu saja? Kalau misalnya AB bukannya Enggak, itu susah, gampang. Pak? Banyak. Oke. Nah dulu kan Pak JK pas selesai jadi Wapres gitu ya, terus jadi Ketua PMI. Ya. Yang mau itu Bapak sendiri atau Bapak dicalonkan sih waktu itu Pak? Pertama begini sejarahnya. Dalam kampanye terakhir waktu Wapres itu saya bilang begini, ditanya kalau kalah atau tidak jadi presiden, Pak JK itu mau kerja apa? Saya bilang saya mau kembali kampung, urus sosial, urus masjid dan urus pendidikan. Nah begitu selesai itu Oktober kan? Selesai. Ya Desember pengurus PMI pada datang. Nah ini Bapak punya janji untuk urus sosial. Nah kita urus sosial lah. Nah, Oke, visi Bapak untuk PMI itu apa sih? Selain kan Bapak sudah menggalakkan donor darah, udah berhasil nih Pak. Terus apalagi kira-kira yang Bapak lakukan? Ini kayaknya PMI bisa deh di bidang ini kita bisa gerakan gerakan-gerakan ini gitu. Ya yang paling pokok samping PMI itu kan seperti saya katakan tadi, tugas kita menangani bencana kalau ada. Iya. Ya seperti kalau banjir, gempa bumi, gunung meletus atau konflik sosial, itu PMI selalu hadir di situ untuk membantu sesama. Nah kalau misalnya bicara mengenai konflik sosial Pak, Bapak ini kan gak jauh-jauh dari yang namanya perdamaian. Nah Bapak itu pokoknya selalu ada, di Aceh ada, kemudian di Myanmar ada baru-baru ini. Kenapa sih kayaknya Bapak itu selalu ada aja kalau misalnya deket-deket perdamaian lah? Bagi saya mensejahterakan rakyat, masyarakat baru bisa kalau ada kedamaian. Tidak mungkin kita mengupayakan kesejahteraan rakyat tanpa damai. Damai orang bisa kerja stabil dan mengasihi sesama. Jadi itu juga ajaran agama, ajaran kehidupan sosial kita semua. Nah kalau ada konflik, berapa korbannya bagi manusia? Contohnya saja konflik Ambon itu adalah 2 tahun 5.000 yang meninggal. Konflik di Aceh itu 15.000 yang meninggal. Di Poso itu 2.000 yang meninggal. Itu hanya dalam tempo singkat itu. Nah, jadi kita harus berupaya menghentikannya dengan cara damai, bukan dengan kekerasan. Memang dampaknya apa sih Pak kalau misalnya ada konflik yang telah memakan korban? Dampaknya kepada negara atau masyarakat itu seperti apa? 1-2 jiwa saja itu berdampak kepada kemanusiaan, apalagi ribuan. Kedua, kalau terjadi konflik seperti itu,
mempunyai dampak jangka panjang, saling membenci satu sama lain. Sulit dipadamkan. Coba bayangkan Aceh, 30 tahun saling membenci, saling membunuh, saling membakar rumah. Ada nggak sih Pak sebetulnya menangani konflik? Ya tergantung. Kalau saya, pengalaman saya, selama kita ikhlas dan juga mengetahui, ya di menangani konflik itu harus dengan juga penuh dengan pengetahuan, penelitian, harus mengetahui latar belakang dan juga harus mendatangi. Prinsip saya kalau ada persoalan konflik itu jangan dihindari, didatangi. Ya harus datang. Kalau di daerah pertempuran kita mesti datang ke situ. Daerah saling membunuh harus datang ke situ. Jangan hindari. Waktu di Ambon, di Poso, di Aceh serang mereka saling membunuh, saya datang aja. Lalu setelah Bapak datang, lalu apa? Ya bicara keduanya. Kuncinya di mana Pak? Wah ini Apalagi yang sudah misalnya di Aceh sudah 30 tahun gitu ya. Terus itu harus berdamai gitu kan. menjaga dignity, menjaga kehormatan masing-masing. Kedua, menyelesaikannya dengan adil. Mencari jalan tengah yang adil. Dan kemudian mereka percaya bahwa kita ini betul-betul netral dan tidak memihak, tapi solusinya harus menguntungkan mereka semua dengan kehormatan. Dan kita harus menunjukkan di mana mereka kekeliruannya kalau perlu. Contohnya, misalnya kita kembali ke kasus-kasus yang pernah Bapak tangani. Contohnya Ambon, Poso. Ya. Mereka saling membunuh atas nama agama. Saya katakan ini terbalik, agama tidak memperbolehkan orang saling membunuh. Tapi ya harus dan mereka pikir masuk surga. Saya bilang kalau saling membunuh masuk neraka dikalian. Mereka berhenti. Sudah. Sebegitu mudahnya. Mudah kelihatannya, tapi menuju ke situ tidak mudah. Prosesnya berapa Prosesnya. lama? Siapa saja yang harus Bapak ajak bicara? Biasanya. Semuanya. Siapa yang berkelahi itu saja bicara. Tapi Siapapun. perdamaian itu menurut Bapak permanen nggak sih Pak? Oh iya, pengalaman saya di mana-mana tidak ada orang kalau begitu sudah damai mereka tidak ada yang kembali lagi. Iya. Karena orang yang berkelahi atau berperan di hutan begitu masuk kota akan melihat keadaan damai juga mereka senang dan mereka tidak akan kembali lagi. Kalau mau kita melihat ke belakang, kan Pak JK ini kalau misalnya nggak jauh-jauh dari perdamaian gitu ya Pak. Nah, Ada nggak dalam masa hidup Bapak itu titik di mana Bapak merasa tergugah gitu loh, tergugah dan terganggu? Maksudnya perdamaian ini harus ada. Pada saat itu momen itu apa? ya pertama sama dia penderitaan. Waktu saya urus perdamaian di Poso Ambon, saya waktu Menko Kesra yang mengurus pengungsi sebenarnya. Saya lihat pengungsi begitu, pengungsi tinggal di barak-barak, makanya susah, kesehatan sulit, anak-anak tidak sekolah, ibu-ibu menangis. Di situ letaknya tergugah. Saya bilang saya harus selesaikan ini. Saya ingin jangan mereka menderita seperti itu. Dan dari situ mulai. Jadi kita mulai dari penderitaan, melihat penderitaan bangsa kita. Ini kan akan ada aktivitas PMI lagi Pak. Iyalah. Kita ke Mangga 2. Iya. Bapak donor nggak? Nah, saya sudah batas umur lewat donor. Emang kalau donor umur berapa sih Pak? Batasnya 65. 65. Bapak sekarang? Sekarang 70. 70 tapi tidak terlihat seperti 70. Oke, kita berangkat tapi tentunya tetaplah bersama kami di NET hanya di Satu Indonesia, masih bersama Yusuf Kala. Bapak betul tidak digaji sebagai ketua PMI? Oh tidak, pengurus PMI tidak ada digaji. Dari dulu? Dari dulu. Wakil presiden kecil Dia itu wakil presiden yang paling selengean di antara yang lain. yang berantem sama Poltak tentang senturi itu. Dia ngubah dari minyak tanah itu langsung ke LPG. Dia sekarang jadi ketua PMI. Orangnya sih ya gimana ya, open lah ya. Dan dia kayak sih menerima SBY banget gitu pas dia udah nggak jadi wakil presidennya. Bagus, kalau gue bilang bagus. Kalau kata gue kerja dia bagus. Orangnya nggak pelimpan lah, maksudnya untuk mengubah sesuatu, segala sesuatu langsung dilaksanakan kayak gitu. Ya dia mendamaikan konflik-konflik gitu kan.
JK ini saya kira adalah figur politik yang cukup unik dan sangat jarang ditemui orang-orang seperti JK, terutama dalam lanskap politik Indonesia ya. Kalau kita lihat dari track record JK hampir selalu terlibat dari kebijakan-kebijakan kontroversi di Republik ini. Misalnya kasus pengumuman rencana kenaikan harga BBM. Setuju sih, kalau dia bisa melengkapi kekurangannya dia di luar bidang ekonomi ya. Kayaknya kalau emang ada yang lebih baik daripada dia dan yang lebih muda, yang lebih berbakat daripada dia, mendingan cari yang lain aja deh. Gue support juga deh buat dia kalau Yusuf Kala. Nggak setuju, karena apa ya, dia tipikal orang yang cepet, terus dia tipikal orang yang apa ya, agak terburu-buru gitulah, jadi kayaknya kasihan masyarakatnya gitu. Tetap dukung Yusuf Kala, tapi ngeliat siapa dulu saingannya. Ngedukung aja. Kecil kemungkinan JK akan mendapatkan tiket partai. Tetapi kalau JK mau, bisa saja JK maju menjadi RI 2 ya. Kalau di mata saya Yusuf Kala sudah selesai. Jangan kita biasakan kalau orang sudah pernah kalah kita calonkan lagi. Bagi saya itu sudah selesai. Sudah cocok dia di palang merah saja. Tegas aku katakan itu. Bambang Kuspriyatna. Memantau seperti ini Pak? Oh ya, kalau dulu mula-mula kalau 100 orang saya lihat. Sekarang ini kalau 1000 orang saya harus datang. 1000 orang harus datang? Datang, dimanapun. Oke. Kadang-kadang di luar kota, di Jogja, di mana kita lihat. Karena antusias masyarakat itu sudah sangat baik. Menjadikan donor darah itu gaya hidup. Oke. Nah tadi kan Bapak juga mengatakan kalau misalnya PMI itu kan tidak hanya donor darah saja gitu, ada yang namanya relawan juga. Ya relawan, mereka juga relawan juga, Iya. tapi ada relawan bencana, ada relawan donor darah, itu dua. Oke. Dua Kalau relawan bencana itu apa sih Pak? Kalau relawan bencana mulai daripada yang PMR, yang muda-muda, yang SD, SMP, atau KSR namanya, kos sukarela, itu yang mahasiswa ke atas, yang bisa diterjunkan kemana saja kalau ada bencana. Atau TSR itu yang ahli, yang dokter, yang insinyur. Kalau di Indonesia ada berapa relawan untuk bencana? Kalau dari PMR sampai itu hampir 1 juta. 1 juta? Lebih, Itu apakah yang 1.100.000. terbesar di dunia kan Red Cross? Salah satu, karena Salah kita satu. penduduk terbesar juga. Oke. Ya, otomatis terbesar di dunia. Dan kegiatan terbaru dari relawan bencana itu saya dengar udah berlangsung seminggu, itu apa sih Pak? Di Malang ada pertemuan para relawan dan hadir secara internasional 14 negara dari Eropa, dari Australia, dari Asia Tenggara, itu hadir semua. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk evaluasi dan menguji keahlian mereka. Untuk? Mereka kan dilatih untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, dilatih memasak, dilatih panjat gunung, dilatih mencegah kebakaran. Itu banyak sekali, jadi mereka itu terlatih. Meneruskan yang tadi Pak, Bapak betul tidak digaji sebagai ketua PMI? Oh tidak, pengurus PMI tidak ada digaji. Dari dulu? Dari dulu. Yang digaji staf, karyawan. Bapak nggak keberatan? Dah. Ya, teman-teman dah ada semua. Tapi pengurus kita terbatas, hanya 15 orang pusat. Terus? Nah, di provinsi hanya boleh 13. Semuanya itu relawan. Tapi bisa terurus? Bisa. Toh semua mereka sebelumnya ada pekerjaan juga, tidak semuanya. Seperti wakil-wakil seperti Rahman Gobel ikut sama saya. Ini kan pengusaha, Ritola, dia kan bekas sekda. Atau Pak Sumarsono, bekas sekjen, Farid, macam-macam lah, Muas. Semuanya mengikhlaskan untuk bekerja. Tapi tidak bekerja tiap hari kan. Tapi saya ambil kewajiban mereka 2 kali seminggu datang ke kantor aja. Kalau misalnya kepengurusan kan Bapak nggak cuma ngurusin PMI gitu kan. Bapak juga ngurusin masjid, Dewan sebagai masjid, ketua Dewan ya. Masjid Indonesia gitu. Iya, iya. Ini isu terbaru mengenai pengeras suara, bisa dijelaskan sedikit Pak? Itu pengeras suara itu soal yang baik. Iya.
Apa kondisinya sekarang azan seperti apa? harus. Cuma kalau berlebihan, terlalu awal, katakanlah setengah jam, itu sudah berlebihan. Karena tidak ada ajaran agama seperti itu. Jadi kita akan mengaturnya sehingga azan baik, cukup syahdu, tapi pengajiannya atau tarhimnya yang kita ingin ke atas sedemikian rupa sehingga menjadi didengar semua orang, tapi tidak terlalu mengganggu lama, tidak lama, tapi cukup waktu. Emang sekarang standar barunya menurut Bapak tuh tidak boleh lebih dari 10 menit. nggak boleh lebih dari 10 menit. Memang sekarang kondisinya seperti Kadang-kadang apa? lebih. Oh ya? Kadang-kadang setengah jam. Lah bukannya bagus Pak? Ya tapi kalau jam pas subuh kan tentu tidak menyenangkan untuk semua orang kan. Tidak perlu orang bangun sepagi itu. Oke. Ya oke. Oh iya silakan. Bye. Jadi 12 bulan Indonesia memberikan oksigen udara segar ke negeri itu, tapi mereka tidak pernah terima kasih. Nah kalau sebulan mendapat asap dari hutan yang sama, dapat juga dipahami dong, kenapa kita minta maaf. Masih bersama kami di Satu Indonesia bersama Pak Yusuf Kalla dan juga ada Ibu Mufidah di sini. Ibu numpang ya Bu ya? Bapak numpang ya? Karena kita mau menuju kemana Pak hari ini Pak? Bogor. Bogor. Di Bogor ada apa? Bogor itu diundang minta jadi saksi perkawinan. Anaknya Pak Aang. Pak Aang itu Bupati Kuningan. Oh Bupati Kuningan. Oke. Nah ini kan nggak pertama kali nih Pak JK. Kayaknya selalu aja jadi saksi pernikahan begitu Iya, banyak burung-burung hampir cinta. tiap minggu ini. Tiap minggu Pak? Iya kalau musim kawin kan. Sekarang kan musim perkawinan kan. Menjelang Ramadan itu banyak sekali saya kawin. Ya kalau teman-teman minta ya namanya juga memberi kehormatan, mengharapkan kita kalau ada waktu kita penuhi kan. Oh gitu. Ada makna tersendiri nggak sih Pak kalau misalnya Bapak pergi pernikahan gitu berkali-kali? Iya pertama tentu ketemu banyak teman, banyak orang, keluarga. Ya. Tapi bagi saya itu memberikan kebahagiaan kepada orang. Oke ini Pak kan ada beberapa isu hangat nih Pak. Kayak kemarin itu baru-baru ini kalau nggak salah bulan ini juga Bapak mengunjungi teman Sri Zainal di tahanan KPK gitu. Nah banyak orang yang menganggap lah ngapain ya Pak JK secara umum bersih gitu kan image-nya. Terus dia ngunjungin Sri Zainal sekarang masih jadi tersangka kasus korupsi gitu. Tanggapan Bapak? Kita mengunjungi orang bukan hanya pada saat dia senang. Pada saat dia susah justru itulah kunjungan kita yang bagi yang kita kunjungi paling berharga. Karena kalau saat orang susah jarang orang mau datang. Pada saat orang senang banyak yang mau datang. Bagi saya senang susah selama itu temannya kita kunjungi. Dia benar atau salah itu urusan masing-masing kan. Tapi bagi saya persahabatan tidak bisa diputuskan hanya karena dia mendapat musibah. Kalau pandangan Bapak kan setiap hari itu Pak, kalau misalnya kita nonton media atau baca media, selalu ada saja kasus-kasus korupsi yang terkuak. Pendapat Bapak mengenai korupsi di Indonesia, apakah memang korupsi itu begitu mengakar di negara kita? Korupsi itu kan bukan masalah baru, sejak dulu ada korupsi di Indonesia. Cuma sekarang ini isunya makin besar atau mungkin saja korupsi makin besar. Pertama begini, apa yang dikorupsi? Kalau uang negara kan, uang negara kan makin anggaran negara makin besar. Jadi berarti kemungkinan korupsi makin besar juga. Yang kedua, selalu kita biasa membaca power tentukan apa? Kekuasaan itu cenderung untuk korupsi. Akibat kekuasaan terbagi-bagi sekarang setelah otonomi. Jadi kalau dulu hanya pemerintah pusat, sekarang juga kekuasaan itu otonominya ke daerah. Jadi gubernur, bupati. Kemudian juga sangat kewenangan DPR makin tinggi. Karena itu yang korup juga makin lebar, makin banyak. Jadi sampai menteri ada, pejabat pusat ada, pejabat daerah ada DPR. Nah Pak kita maju ke kasus berikutnya yang udah lama sekali di Indonesia tapi
Waduh. Bank Senturi. Nah, Bapak pernah mengatakan bahwa sebetulnya nyelesain Bank Senturi itu gampang kok, nyari dalang pencairan dana itu gampang kok. Nah, kenapa Bapak mengatakan demikian? Karena pertama Bank Senturi menyangkut uang yang sangat besar. Uang yang sangat besar itu apalagi sumbernya dari Bank Indonesia ke Bank Senturi. Jadi ini kan mudah ditelusuri sebenarnya. Mudah, Pak? Mudah sekali. Itu kan selama ini kayaknya belum. Ya, karena kesalahan mulai ditelitinya atau diselidikinya dari pembicaraan ke pembicaraan, dari rapat ke rapat. Padahal yang harus ditelusuri aliran dananya. Karena itu sekarang ini Kapital sudah benar bahwa dia menelusuri aliran dananya. Terus kira-kira prosesnya berapa lama kalau memang sudah membongkar buku besar ini, Pak? Ya tergantung Bank Indonesia. Kan sudah diketahui apa dana sekian itu sah atau tidak. Siapa yang perintahkan keluar, siapa yang menyetujui, dan kemana larinya duit itu. Itu aja sebenarnya. Itu gampang sekali. Kalau misalnya kita kan lihat perkembangan nih, kan KPK sudah buka buku besar. Oh iya. Saya kira kalau sekarang kan dicari dari sumber pengeluaran uang itu bisa lebih cepat. Oh ya? Nggak perlu makan waktu 1 tahun? Nggak perlu. 1 bulannya cukup. Kalau misalnya ini Pak, kasus terbaru, kebakaran hutan di Riau. Kemarin Bapak mengatakan, Bapak malah keberatan gitu dengan Presiden yang meminta maaf. Bapak bilang, ngapain kita minta maaf? Lah, kan bukannya bagus Pak kalau misalnya Indonesia itu minta maaf kepada luar negeri, misalnya Malaysia dan Singapura untuk menjaga hubungan baik itu Pak maksudnya. Itu minta maaf kalau kita pemerintah berbuat salah. Ini kan lebih banyak bencana alam karena matahari dan kebakaran hutan ini itu kan bisa terjadi di sini, kan terjadi di Eropa, terjadi di Amerika, terjadi di Australia. Matahari Pak, karena tersangkanya aja udah ketemu Pak. Belum, baru dianggap ya bahwa ada yang salah iya, tapi ini kan begini sih, itu yang pertama. Yang kedua, hutan itu mempunyai fungsi yang luar biasa, menyerap karbon dan mengeluarkan oksigen yang baik. Hutan yang sama itu kan memberikan oksigen yang baik kepada negara-negara tetangga kita. Tapi mereka saya bilang pernah nggak terima kasih sama kita? Nah, jadi 12 bulan Indonesia memberikan oksigen udara segar ke negeri itu, tapi mereka tidak pernah terima kasih. Nah kalau sebulan mendapat asap dari hutan yang sama, ya dapat juga dipahami dong. Kenapa kita minta maaf? Jangan lupa konsekuensi suatu negara minta maaf punya konsekuensi di belakang hari bahwa kita yang salah. Nah kalau kita yang salah, bisa-bisa ada yang menuntut rakyatnya sakit gara-gara ini minta Indonesia bayar. Wah itu kalau Amerika bisa terjadi. Sekarang kita beralih nih Pak, sosial media dan pemangku jabatan itu sebetulnya efektif nggak sih Pak dalam kehidupan bernegara gitu? Oh iya, kalau kita lihat pengalaman Obama contohnya, salah satu kemenangan dia sebabnya atau faktornya karena kuatnya di sosial media. Twitter. Bapak punya Twitter kan? Iya. @pak_cika. Itu Twitter pribadi Bapak? Iya, ya. Tentu saya tidak punya waktu yang cukup untuk selalu melihat itu. Jadi Twitter itu dikelola oleh teman-teman, ya seperti biasanya ada adminnya, ya ada adminnya itu. Oke, masih di Satu Indonesia bersama Pak Yusuf Kala. Pak, 2014 gimana mau nyapres? Lihat keadaan, jadi intinya kan bagaimana kita memberi sumbangan pikiran atau pengabdian kepada masyarakat. Tapi
kalau ada dukungan Bapak? Ya. Ya, nanti kita lihat perkembangannya. Oke, kalau misalnya ini Pak kemarin juga sempat ada yang ngomong mendekati Bapak gitu, ada Nasdem, terus ada Gerindra. Kalau misalnya Bapak mau milih untuk kerjasama, ayo yuk kita kolaborasi itu kira-kira. Baik, kita belum berpikir sampai saja. Tapi misalnya Bapak pun mau memilih, oke, ayo kita kerjasama. Persyaratannya ini dari saya. Ya, sekali lagi ini kan masih jauh dan bagi saya temanya bukan itu karena politik itu sangat dinamis. Dalam setahun itu bisa banyak perkembangan yang kita mungkin tidak duga atau apapun. Kalau misalnya dari beberapa calon yang ada sekarang namanya udah sangat. Ada Dahlan Iskan, ada Jokowi, ada Prabowo, ada Mahfud MD. Misalnya Bapak ini memutuskan untuk ya udahlah saya dukung saja gitu. Yang mana yang Bapak? Ya sekali lagi ya semua calon-calon itu baik. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Hari ini calon yang satu populer. Beberapa bulan kemudian turun. Lihat aja. Dulu Pak Prabowo populer, sekarang nomor 2. Dulu Mahfud atau Dahlan populer, sekarang turun. Sekarang Jokowi zamannya. Kita lihat nanti perkembangan. Oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sukses. Yuk. Oke. Demikian Satu Indonesia bersama Yusuf Kala.